Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, masih dalam rangka untuk menyongsong haul yang keempat Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Maftuh Bastulbiri. Dalam kesempatan pagi yang cerah ini, kami menghadirkan salah satu narasumber yang beliau pernah belajar langsung kepada beliau Romo Kiai Maftuh Bastulbiri. Nanti kita sharing, kita sedikit ngobrol. Beliau akan berbagi pengalaman, barangkali ke depannya bisa menjadi acuan kita untuk meneladani dan mencontoh sifat, sikap, dan karakter yang ditentukan oleh Kiai Haji Maftuh Bastulbiri. Kita sapa dulu narasumber pada kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi, Gus. Salam pagi. Kami dari PPMK Media ingin mengadakan sedikit obrolan yang mana nanti sedikit mengulas mengenai sejarah jenengan ketika belajar bersama Kiai Haji Maftuh Bastulbiri pada khususnya, dan secara umum adalah mengulas tentang pentingnya mempelajari Al-Quran di era sekarang ini. Oh ya, baik. Mungkin langsung saja untuk masuk ke materi pertama yang ingin kami tanyakan adalah dari banyak jenjang pendidikan yang jenengan tempuh, tentu salah satunya adalah metode belajar Al-Quran yang barangkali banyak sekali penonton atau pendengar yang belum tahu atau penasaran bahwa jenengan pernah belajar kepada Kiai Maftuh Bastulbiri dalam qiraah sab'ahnya. Mungkin untuk pengalamannya bisa jenengan ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sab'ah itu saya juga pernah belajar di MMQ pada tingkatan Binazor, itu sudah pernah. Itu tahun 2000 dan saya alhamdulillah selesai menempuh jenjang Binazor itu pada tahun 2010 ya, dan saya wisuda. Alhamdulillah beliau langsung yang memberikan syahadah dan derek juga pembekalan. Jadi kalau di MMQ, kalau di Yai Maftuh itu para khotimin meskipun Binazor ini mereka sebelum tampil di acara puncak khotmil itu mereka dibekali pembelajaran qiraatus sab'ah. Qiraah sab'ah cuman untuk skala juz 1 saja. Jadi ya ifradul qiraat, jamul qiraat dipelajari cuma sampai juz 1 saja. Jadi diperkenalkan tentang bacaan Imam Qaulun dan sebagainya. Waktu itu ya saya belum terlalu tertarik lah, belum terlalu tertarik terkait untuk mempelajari itu, ya sekedar melu dawuhe Mbah Yai lah waktu itu. Cuma memang kalau pas dulu ketika pas Binazor saya ngajinya teng Ustadz. Waktu itu Mbah Yai sudah nggak mulang Binazor ya, karena Mbah Yai mulang Binazor itu terakhir mungkin 2006-an itulah. Setelah itu beliau nggak ngajar Binazor. Tapi alhamdulillah sanad untuk Binazor saya langsung terbayi Maftuh. Kemudian Allah memberikan takdir yang lain. Saya setelah tamat sekolah MHM itu menempuh jalur pendidikan Quran bil hifzi atau bil ghaib ya di Tegal. Setelah selesai di Tegal, saya tahun 2013 itu masuk ke MMQ. Ya tabarukan. Plus di sana kebetulan saya masuk di sana ada juga yang namanya program sab'ah. Akhirnya saya sowan Yai Maftuh. Meski waktu itu saya belum hatam, maksudnya ngaji tabarukannya masih juz awal lah waktu itu. Sama Yai Maftuh diperbolehkan, monggo batin jadi sab'ah. Saya belajar sab'ah di Kodran, saya mondok di Kodran juga di sana, dan alhamdulillah bisa hasil mempelajari sab'ah. Mungkin perkiraan waktu sab'ah di Yai Maftuh itu sekitar menempuh waktu 4 bulan lah. Kok bisa cepat? Ya karena memang Yai Maftuh menurut kami Yai Maftuh itu metode pembelajaran sab'ahnya sangat-sangat mudah dan sangat efisien. Efisien waktu jelas itu. Saya teringat beliau itu mendawuhkan sab'ah iku ilmu angel. Sab'ah iku ilmu angel. Kan gak sembarang wong gelem belajar di sab'ah. Ojo diangel-angel nek golek sab'ah iku. Akhirnya beliau metodenya itu adalah Binazor dalam sab'ah. Tapi sanad beliau itu ke Mbah Yai Nawawi Bantul ngerukam itu bil ghaib.
ya. Jadi sanad beliau di Rukam itu bil ghaib, cuma beliau ke anak buahnya, ke santri-santrinya itu binadzar. Jadi keco sangat tentu. Mungkin bisa digambarkan contoh sab'ah, misal pemirsa biar lebih mudah memahami ketika sab'ah dengan metode Al-Quran yang biasa itu titik perbedaannya di mana, ngeten? Macam-macam ya. Contoh seperti halnya kita membicarakan wajahnya Imam Khalaf dari qiraatnya Hamzah bi riwayatil Khalaf, wadduhi walaili idza saji. Jadi pembacaan lafadz yang mempunyai ya itu atau dalam istilah sab'ah itu zawatul ya, itu dibaca imalah. Ya. Ada lagi yang pembacaannya seperti Imam Warosh ya. Imam Warosh seperti alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, yuqimuna sholo. Ya, sholo. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Iki rada serak. Wa bil akhirati hum yuqinun wa bil akhirati hum yuqinun. Kalau dalam Warosh itu adalah riwayat dari qiraahnya Imam Nafi' Al-Madani. Ya, Al-Madani. Dan masih banyak lagi lah. Sebenarnya metode-metode sab'ah atau bacaan sab'ah yang beragam. Termasuk kalau di Fatihah ya kayak contoh ihdinas siratal mustaqim Imam Kumbul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu adalah bacaan Imam Kumbul dari qiraahnya Ibnu Katsir Al-Makki. Artinya ketika masyarakat mengetahui dan mendengar bacaan yang seperti ini tidak mudah untuk menyalahkan. Iya, nggak aneh, nggak asing. Jadi nah, ternyata ini ada dasarnya. Ada dasarnya, memang kalau memang belum pernah mengenal sab'ah ya kelihatannya asing, asing. Dan memang itu tadi betul ya Maftu. Nggak semua orang itu minat kepada sab'ah, Jadi akhirnya kita ya Maftu itu sebisa mungkin supaya membuat metode yang orang-orang tuh suka. Ya, itu di antaranya. Mungkin pengalaman ketika belajar secara langsung dengan beliau tentang kedisiplinan atau ada satu kalimat yang sering beliau utarakan atau sab'ah atau binadzar atau bil ghaib. Monggo. Kalau bil ghaib saya juga pernah setoran sama beliau itu subuh lah. Subuh memang beliau itu kalau buka ngaji itu cuma 1 kali setoran. Kalau saya di Tegal itu 2 kali. Ya karena mungkin fisik beliau juga Beliau waktu saya mondok di Kodra sudah sepuh. Beliau ngaji itu untuk putra 1 kali, untuk putri 1 kali, dan sab'ah 1 kali. Dan yang membekas niku umpami beliau semacam saya pernah melihat ya. Ini salah satunya juga ketika binadzar itu wonten ada teman saya yang ngaji di beliau. Waktu itu dan teman saya itu kebetulan dia tamatan Lirboyo. Tamatan Lirboyo. Ketika hendak sungkem datang Yai Maftu, ketika setelah akhir ngaji kan sadaqallahul adzim sungkem. Niku sungkemnya tuh nggak sungkem tenanan, artinya sungkem gitu loh. Jadi nempel gitu loh. Nggak dicium. Lah padahal dia niku tamatan Lirboyo. Terus sampun sudah lama di Kodran dan saat sungkemnya kayak gitu. Saya di belakangnya itu dulu beliau nyekel tangannya bom nyapa iku. Dalam artian saya melihat saya telusuri ternyata kesalahan adab dia dalam bermuasyarah dalam musafahah itu kurang dengan guru. Saya melihat dalam ini
sisi di sini bukan berarti Yai Maftuh itu gila hormat, bukan. Yai Maftuh bukan gila hormat, tapi beliau menerapkan, mencontohkan tentang adab yang sebenarnya kayak gini. Supaya apa? Supaya kelak kalau teman saya jadi kiai, ya nanti bisa diterapkan ke anak buahnya. Kalau istilahnya kaderisasi akhlak. Ya, jadi kayak awakmu piye carane melaku, ya kudu dicontohnya tenanan. Piye carane ngomong, kudu dicontohnya tenanan. Ini adalah figur yang saya ambil, atau ibroh lah yang saya ambil dari Yai Maftuh semacam itu. Bukan berarti Yai Maftuh pengen dicium, enggak. Ya, itu ketika binazor ya semacam itu. Terus ketika ya intonasi beliau ketika pas mengingatkan, ya itu yang sering khasnya. Baleni. Oh, salah. Nah, itu adalah khas yang mungkin sangat diingat dari murid-murid beliau, termasuk saya. Itu adalah khas intonasi dari beliau. Terus beliau ketika saya di Qodran, ini yang paling saya buat pedoman itu ternyata beliau itu sampai sepuh pun masih tetap ngopak-ngopak santri. Telaten. Akhirnya yang saya ambil kesimpulannya, orang dalam belajar, terutama juga dalam masalah tahfidz Quran itu, mereka tiap hari harus tuh didorong. Gak iso langsung dicol. Contoh, beliau ngomong hari ini. Terus hari ini ngomong untuk setahun untuk setahun nggak bisa. Harus tiap hari diakalkan terus, nonton loh. Maka ini membuat pegangan saya, ya intinya nek ngomongin cah ojo waleh-waleh, nonton loh. Yai Maftuh tuh sampai sepuh nggak waleh untuk inget Caca, nggak waleh untuk selalu mengingatkan untuk Caca untuk orang ngaji. Muter itu beliau, subuh itu muter, sebelum subuh itu muter beliau itu. Masya Allah, itu adalah teladan yang luar biasa. Intinya bagi seorang tenaga didik terutama, janganlah kalian untuk berputus asa, atau jangan kalian itu lelah lah untuk tetap menyebarkan ilmu, tetap semangat. Entah dalam kondisi apapun peserta didiknya. Iya. Kan eden sing males, kadang eden sing semangat. Jadi tetaplah terus continue, terus didorong, ibaratnya nek pingin maju itu kadang kita butuh ya telaten untuk dorong satu persatu. Kadang kan enek wong wis tak omongi wingi lho. Wingi kapan? Wingi seminggu atau sebulan. Ya Maftuh lo nggak wingi tok, tapi tiap hari beliau selalu mengingatkan. Continue. Itu adalah ibroh lah yang buat taulah uswah yang saya buat pegangan untuk ya menemani teman-teman ngaji. Ya. Mungkin kalau itu kan binazor ya. Kalau sab'ah itu beliau ya awal-awal menemani yang, terus kalau beliau itu selalu pakai metode kitab Buduruz Zahiroh, ya syarah daripada ya termasuk salah satu kitab pegangan referensi dari kitab Faridul Barokat ya, Buduruz Zahiroh ya. Terus beliau ketika ngaji ya, ketika pas salah salah langsung. Jadi kadang nek ngaji niku nek sapa nggih. Ketika sudah berjalan, sudah berjalan, niku biasanya nggak patah ditunggoni. Sama Yai Maftuh nggak patah ditunggoni. Beliau nunggoni di dalam, jadi nyemak di dalam. Jadi di majlis ya hanya orang-orang yang ngaji sab'ah, lah. Terus akhirnya ketika pas salah atau bingung, biar kayak dari kejauhan mendengar itu. Jadi ini serba-serbi pengalaman saya ngaji di Yai Maftuh, dan alhamdulillah ya sangat berkesan. Mungkin untuk selanjutnya momen yang jenengan ingat ketika belajar bersama Yai Maftuh, kemudian jenengan adopsi atau jenengan praktekkan di ngaji yang jenengan sendiri ajarkan, mungkin ada yang jelas metode tajwid. Metode tajwid yang ketat, yang tartil, nyuwun sewu. Saya dulu ketika di Tegal itu bisa dibilang nek ngaji dia nggak pakai tartil, nggak pakai tajwid. Bahkan dulu di Tegal itu ya bukan dari konsep pondoknya bukan, tapi memang yang bandele cacah wae karena memang faktor saya sendiri. Padahal sama Yai Ubed itu guru saya di Tegal itu sudah di iling nih sebenarnya. Cuma kan bandele saya.
Biar ngaji ku ketika deres sejus iku 10 menit bangga. Coba Saking cepatnya nih. saking cepetnya. Hadir Innalatina tadi. nggak hadir lah. Hadir masih, kalau hadir itu masih pakai pola tajwid. Oh, di atasnya hadir. Wah ya enggak, istilah malaikatnya bingung kok. Malaikatnya bingung nyemak itu. Innalatina kafaru sawa'un alaihim alam khatamallahu ala qulubi. Kayak gitu. Enggak pol. Saya itu justru malah di sana tradisi keburuknya teman-teman santri, bukan pondok ya, teman-teman santri pribadi santri, itu semakin cepat semakin bangga. Oh, ada. Nah itu akhirnya ketika di Yai Maftuh saya mulai memahami, tiga apa cepat-cepat ya, buat apa cepat-cepat itu, kebanggaan apa yang dipunya ketika kita bisa baca cepat itu. Nggak ada, toh juga bacaan cepat itu sing nyemak juga di toh bingung, sing nyemak itu bingung. Akhirnya saya terapkan dalam bacaan saya sendiri juga, ketika simaan juga ya cepet-cepet lah, minimal sejus itu 25 menit, 20 menit setengah, ya itu setengah jam. Dari itulah, karena memang ya Maftuh terkait tajwid itu, terkait masalah tartil itu betul. Ya, sebenarnya bukan hanya ke tajwid saja, bahkan ke wakaf pun beliau tahu. Tapi untuk masalah wakaf saya sendiri tidak sepenuhnya dari ya Maftuh. Maksudnya yang penting takteknya itu apa ya, tidak berubah makna lah. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa iyyaru kulla ayatin la yu'minu biha wa iyyaru sabila rusd. Nah, ini kan takteknya sudah pas sebenarnya. Nah ini apa ya, kalau wakaf pun boleh, tapi teng Utsmani itu nggak ada. Teng Utsmani itu nggak ada. Cuman kalau segi apa, segi makna sudah pas, jumlah itu sudah pas untuk Maka wakaf itu kan yang penting tidak merusak makna. Tidak menyalahi kaidah dalam hukum Al-Quran. Tidak, makna pun nggak menyalahi. Mungkin untuk selanjutnya, karena kita hidup di generasi milenial dan generasi Z, istilahnya sekarang kan seperti itu. Mungkin ada sebuah ungkapan untuk memotivasi para generasi muda ini dalam bab menekuni pembelajaran Al-Quran. Mungkin ada semangat yang ingin Anda tularkan ke teman-teman yang sedang mempelajari, mendalami dan menghafalkan Al-Quran. Kalau pribadi kami, Gusti Allah niku sudah menurunkan Al-Quran kepada kita adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Gusti Allah itu menurunkan Al-Quran atau menciptakan Al-Quran itu termasuk anugerah yang luar biasa. Bahkan bisa dibilang Al-Quran itu adalah sebuah petunjuk, ya hudalil muttaqin, artinya dengan kita memiliki Al-Quran dalam hidup kita itu bisa jadi pedoman kalau memang tahu cara implementasi, cara tahu penerapannya bagaimana, itu sangat-sangat bisa untuk sebagai petunjuk untuk kehidupan kita sehari-hari. Maka kita tahu dengan adanya hadirnya Quran di sekeliling kita sebagai kitab suci umat Islam, ada yang namanya hakul Quran ala muslim, ya. Al-hakul Quran alaina, hak Quran yang wajib kita realisasikan, ya. Hakul Quran, ya. Quran punya hak. Nah, Quran punya hak. Maka kita harus tahu haknya Quran itu apa saja. Di antaranya hakul Quran, ya, ini kita mengimani. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl, itu kan ya. Kita harus wajib mengimani. Ini jelas, ini seruan Allah ini. Kita harus mengimani, ya. Lah konsep mengimani kita itu kepada Al-Quran sebenarnya sekarang untuk saat ini, ya, untuk para teman-teman pemuda ini, Quran yang ada di sekeliling kamu atau dengan Al-Quran kamu sebenarnya mengimani atau tidak. Sekarang ini PR-nya itu, ya. Kadang ada orang-orang itu nggak tahu rukun iman tentang kitabullah itu, mereka nggak tahu. Nah itu yang bahaya itu. Padahal tingkat kepercayaan bahaya itu. Jadi meskipun kita generasi yang modern, ya, generasi kekinian, tetap harus utuh mengimani terhadap Al-Quran. Nah, konsep mengimani Al-Quran itu bagaimana? Konsep mengimani Al-Quran selain kita mempercayai, kita juga harus mau melestarikan Al-Quran dengan apa?
dengan kita menyukai Al-Quran dan sering untuk membacanya. Baca. Nonton ya, sering untuk membacanya. Memang membaca Al-Quran itu sebenarnya hukumnya nggak wajib sih, nggak wajib, sunnah sebenarnya sunnah. Yang wajib itu cuma mengimani saja. Cuma alangkah baiknya cara menumbuhkan iman kita kepada Al-Quran ya dengan kita ikut membacanya. Semakin kita sering membaca Al-Quran akan tumbuh rasa mahabbah, rasa cinta kepada Al-Quran. Ketika sudah tumbuh rasa mahabbah, semakin kuat mahabbahnya, semakin tinggi iman kita kepada itu luar biasa. Dan tentunya sudah sering juga saya sampaikan, ini juga dalam hadis ya, orang yang tidak mempunyai Al-Quran dalam dirinya itu seperti rumah yang kosong itu ya, seperti rumah yang kosong. Dalam kitab Tibyan juga semacam itu, artinya hidup dia akan penuh dengan kegelisahan, kegundahan. Orang-orang yang tidak pernah ngaji itu akan sering tertimpa yang namanya ngelakoni kemungkaran, maksiat, ngelakoni apa, itu pasti itu. Artinya remnya nggak ada. Maka untuk generasi-generasi sekarang, bolehlah kamu mengikuti zaman, bolehlah kamu mengikuti keadaan atau gaul, pengen terdepan, tapi harus ada controlling. Ya, controllingnya itu yakni dengan panjenengan tetap bisa bersinergi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran dengan baik, maka itu adalah sebagai upaya panjenengan biar tidak kelampau lewat batas lah. Berarti untuk pesan bagi para pemirsa adalah jangan lupa untuk terus tekun dalam mempelajari Al-Quran dan murojaah Al-Quran, terlebih bagi yang sudah belajar dan mempelajari Al-Quran. Dan juga gini ya, salah satu dampak ke kualitas sholat itu wajib nggak? Wajib ya. Salah satu dampak kualitas sholat itu bisa baik dan tidaknya kadang-kadang tartilnya, bacaannya. Ya. Jangan sampai panjenengan sholatnya iso bisa dibilang percuma karena bacaannya salah-salah. Nggak eman-eman. Maka dalam artian bagaimana supaya kita mengurangi atau meminimalisir dari bacaan-bacaan yang kurang benar atau bacaan yang salah. Ya awake dhewe yo sebisa mungkin dari awal, dari kecil itu sudah mahir dalam membaca Al-Quran, memahami tajwidnya dan sebagainya. Dan ketika nanti kok sampean ya sebenarnya sudah ada kesempatan untuk mempelajari Al-Quran tapi tidak digunakan dengan baik. Terus ketika sholat salah-salah mau coba Fatihah salah. Kadang kan contoh dibaca sin, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Nah, mungkin kayak gitulah. Kecerobohan sampean akhirnya menjadikan apa? Sholat kamu selama ini yang gak berkualitas. Nah, itu yang eman-eman. Ya, itu yang eman-eman. Maka generasi muda wajib untuk mempelajari Al-Quran karena berhubungan dengan kualitas ibadah awake dhewe. Jangan sampai kamu bertumbuh kembang tapi kalian tidak bisa bagaimana cara membaca Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik ya. Artinya tanggung jawab personal itu ya. Jadi eman-eman sekali lah menghilangkan kesempatan itu, eman-eman sekali. Dan terlebih lagi seumpama sampeyan itu baca Quran kok salah-salah dan meyakini hal itu, ini wal Qur'anu yal'anu ini ya. Quran bisa melaknati, ini bahaya ini. Yang berat nih gue. Berat ya. Ya, jadi itulah yang ditakutkan lagi kalau panjenengan itu tidak memperhatikan Al-Quran. Ada sabda Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Wong sing lali karo Gusti Allah bakal diparingi urip sing sumpek. Lah ini jelas ini. Urip sing sumpek ya berarti rezekine seret dan sebagainya. Ini takutnya semacam itu. Banyak problem kalau kamu tidak ingat pada Allah. Ya termasuk cara mengingat Allah, caranya apa? Kita ngaji. Bahkan kalau katanya Mbah Yai Marus itu ya, kalau kamu pengen urip tenteram bahagia, minimal satu hari itu maca Quran lah. Walau ayatan. Itu Yai Mbah Marus bilang, walau ayatan. Insya Allah ketika kamu dalam hidup kamu membaca Quran, walau ayatan sehari sekali gitu ya, itu tenteram uripnya. Oke, mungkin karena ini sebagai pertanyaan terakhir atau segmen terakhir, apa yang jenengan ingat kata-kata Yai Maftuh yang mungkin pernah jenengan dengarkan ketika membersamai santri-santri, kemudian sering sekali beliau
mengatakan kalimat-kalimat itu sebagai bentuk memotivasi agar anak didik beliau itu semangat atau giat dalam belajar. Ungkapan yang sering Yai Maftuh yang keluarkan gitu. Saya tuh kalau apa ya, untuk yang seingat saya juga sebenarnya kan mondok di Kodren tuh nggak lama saya tuh. Mondok di Kodren tuh cuma setahun tok lah, tahun 2013 itu. Jadi ya beliau itu ketika saya ngaji itu kan beliau tuh kalau ada rutinnya ngaji Jumat. Ada rutinnya ngaji Jumat itu beliau. Ya beliau yang saya ingat tuh gini. Baca Quran itu tidak mudah. Ya, sama harus tenanan, harus apa ya, intonasi dan pemakaian kata lah yang menurut saya unik. Diksinya tuh unik sekali beliau itu. Bahkan sampai pada buku beliau. Karena kan beliau rata-rata diksinya pemakaian kata bahasa itu cerita, bahasa mauidhah. Jadi akhirnya apa? Nyuwun sewu, meskipun beliau itu sudah wafat, dengan kita membaca seperti diceritain, seperti beliau ngomong, itu luar biasa beliau. Ya itu yang kalau saya sih secara spesifik dawuh beliau yang khusus itu saya kok lupa ya, maksudnya belum cuman yang saya ingat dari beliau ya tentang intonasi nada itu saja, intonasi nada dan haliyah beliau yang luar biasa itu. Jadi dalam menceritakan dalam bentuk dibukukan itu, beliau itu masih produktif, masih sepuh, masih produktif. Ngedep laptop, ngetik sendiri. Iya, ngetik sendiri, bikin karya beliau itu. Terus sayang cucu, jadi ketika ngaji cucunya ada cucunya beliau lagi datang ngurusui lah, ya di Kancani. Luar biasa. Ya pokoknya kalau kata-kata sih belum, kalau nggak terlalu nggak terlalu mengikuti, cuman intonasi saja ya. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sharingkan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang beliau sampaikan kelak bisa menjadi perhatian dan menjadi bahan untuk kita meneladani dan mencontoh dari sosok Kiai Haji Maftuh Bastul Biri. Sekian dari kami dan jangan lupa jangan ikuti PPMG Media di platform media sosial atau di YouTube-nya PPMG Lirboyo. Terima kasih dan sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.